Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada kajian kita tentang salah satu yadhaqullah ilaihim. 3 orang, 3 kelompok yang Allah tersenyum kepada mereka. Pembahasan yang ketiga adalah wal qaumu idza sufurit kitab. Satu kaum yang ketika berjihad, berjuang di jalan Allah, mereka berbaris tersusun sangat rapi. Kenapa orang yang berjihad di jalan Allah dia tersusun rapi, ada pemimpinnya, ada ketaatannya kepada pemimpinnya, mendapatkan senyum bahagia dari Allah. Dan kita pahami betul ketika Allah tersenyum terhadap seorang hamba di dunia, maka dia tidak akan dihisap oleh Allah pada hari kiamat nanti. Masya Allah. Kenapa? Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Kharafi menegaskan ketika beliau menukilkan hadis Imam Bukhari nomor hadis 7458 dan Imam Muslim nomor hadis 1904, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man qata litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang dia berjuang untuk menegakkan kalimat Allah yang mulia, untuk meninggikan agama Islam, untuk memenangkan kaum muslimin, maka mereka yang disebut dengan berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Sehingga Rasulullah SAW memberikan beberapa keutamaan bagi mereka yang berjuang di jalan Allah. Yang pertama, Imam Muslim nomor hadis 1878 menjelaskan yang hadisnya sahih. Masalul mujahidi fi sabilillah. Perumpamaan, permisalan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kama salis sha'im, sebagaimana seperti orang yang berpuasa sepanjang hari. Wal qaim, yang dia sholat malam dari malam sampai terbit fajar. Di ayatillah, yang dia mereka terus membaca ayat-ayat Allah. Ya layak turu, yang mereka tidak berhenti, tidak putus-putus, min syiamin, dari puasanya, wala sholatin, juga tidak dari puasanya, hatta yarji'al mujahidu fisabilillah, sampai dia kembali dari pulang berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla subhanahu. Jadi sepanjang dia jihad, sepanjang dia berjuang, sepanjang dia menegakkan kalimat Allah, sepanjang itu dia mendapatkan nilai puasa, nilai sholat, dan membaca Al-Quran dalam kehidupannya. Masya Allah, keutamaan, fadilah, keistimewaan yang luar biasa, sehingga wajar ketika Allah melihat para mujahid, Allah tersenyum kepada mereka. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kemuliaan yang mereka dapatkan di sisi Allah. Di saat manusia mengetahui dia mati syahid, terbunuh di jalan Allah, pada hakikatnya di sisi Allah mereka para mujahid adalah hidup dan mereka mendapatkan rezeki yang agung yang mulia dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Imran ayat 169. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Janganlah kalian mengira, jangan kalian menganggap mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu mati, wafat, akan tetapi mereka hidup di sisi Allah, di sisi Rabb mereka, bahkan mereka mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla subhanahu. Bahagialah mereka yang berjihad di jalan Allah, kemudian Allah mematikan dalam kondisi syahid fi sabilillah. Kenapa? Karena dia di sisi Allah hidup dan mendapatkan rezeki sepanjang dia dalam kubur sampai nanti menghadap kepada Allah Azza wa Jalla subhanahu. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang mati syahid berjuang di jalan Allah sehingga Allah tersenyum kepadanya, dia akan mendapatkan surga tertinggi, yakni surga Firdaus. Bagaimana kisah Harisah ketika berjuang di perang Badar, dia terbunuh terkena panah yang nyasar kepada dirinya. Ibundanya maka bertanya kepada Rasulullah tentang kondisi keadaan anaknya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan dan bersabda, "Ya ummi Harisah, innaha jinanun fil jannah." Wahai ibunda Harisah, sesungguhnya di dalam surga itu banyak macam-macam surga. Wa inna ibnaka asobal firdausal a'la. Dan sesungguhnya anakmu yang terbunuh terkena panah di perang Badar, dia menempati tempat yang
paling tinggi, yakni surga Firdaus yang maha tinggi. Subhanallah. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 2809. Betapa bahagianya seorang ibu ketika mengetahui anaknya yang berjihad fisabilillah, berjuang jalan Allah, yang terbunuh ditempatkan di surga Firdaus, surga terdekat dengan Rasulullah dan tertinggi tempatnya bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga. Subhanallah. Ikhwatul fillah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, keutamaan mereka yang berjihad fisabilillah membuat Allah tersenyum bahagia kepada mereka. Mereka akan mendapatkan 6 keistimewaan, 6 keutamaan, 6 kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam kitab Sahih Jami' Shaghir nomor hadis 2257, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Lisyahidin indallahi sittun khisalin." Bagi mereka yang mati syahid di sisi Allah, dia mendapatkan 6 keutamaan, 6 keistimewaan, 6 kemuliaan. Yang pertama, yaghfiru lahu fi awwali dab'ati wa yura maq'adahu minal jannah. Ketika dia mati, darahnya yang pertama kali ngalir ke atas bumi menghapuskan seluruh dosa-dosanya, dan ketika dia akan mati, Allah perlihatkan tempat duduknya di dalam surga. Subhanallah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yujaru min azabil qabr. Mereka yang mati syahid akan terjaga, akan terlindungi daripada siksa di dalam kubur. Betapa bahagianya orang yang ketika meninggal mendapatkan keamanan ketika dia dikubur, mendapatkan kebahagiaan ketika dia dikubur, mendapatkan rezeki ketika dia dikubur. Itu didapati bagi mereka orang-orang yang mati syahid. Kemudian yang ketiga, wa ya'manu min fazail akbar. Dia akan mendapatkan keamanan, ketenangan, ketentraman pada hari di mana terjadinya kejadian yang sangat besar, yang sangat dahsyat, yakni huru hara hari kiamat. Keamanan dia dapatkan, tidak ada rasa khawatir, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak khawatir, dia tidak takut, dan dia tidak bersedih hati. Kenapa? Karena Allah jamin keamanan ketika terjadi huru hara pada hari kiamat. Yang keempat, wa yudau ala ra'si tajil waqar. Dia akan disematkan, ditempatkan di kepalanya mahkota kemuliaan. Al-yaqutatu minha khairum minad dunya wa fiha, yakni dari permata yakut yang nilainya permata itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Masya Allah, tabarakallah. Betapa bahagianya mereka yang mati syahid, disematkan di kepalanya mata mahkota kemuliaan yang terbuat dari yakut yang nilainya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ikhwatul fillah rahimakumullah. Kemudian yang kelima, istimewaan mereka yang mati syahid, wa yuzawwaju isnaini wa sab'ina zawjatin minal hurin in. Dia akan dinikahkan, dikawinkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan 72 bidadari dari surga. Subhanallah. Betapa bahagianya mereka yang mati syahid. Para bidadari sudah menanti, menunggu dia untuk dinikahkan, dikawinkan dengannya sebagai penghormatan, kemuliaan dari Allah kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah fisabilillah. Kemudian dia gugur, dia mati syahid, dinikahkan dengan 72 bidadari dari surga yang kecantikannya, yang keindahannya tiada tara dalam pandangan manusia. Ikhwatul fillah rahimakumullah. Kemudian yang keenam, keistimewaan, keutamaan mereka ketika mati syahid, wa yusaffa'u fi sab'ina min aqaribi. Dia diberikan hak memberikan syafaat untuk kerabat dekatnya sebanyak 70 orang. Maka jangan halangi diri kita untuk berjuang di jalan Allah, karena ketika kita mati 6 keistimewaan akan kita dapatkan. Salah satunya adalah berhak memberikan syafaat 70 kepada kerabat dekatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kelima, keistimewaan orang yang mati syahid sehingga Allah tersenyum kepadanya terakhir adalah dia tidak akan merasakan sakit yang luar biasa, tapi sakit yang dia derita ketika dia terbunuh dalam jihad fisabilillah seperti layaknya kita dicubit oleh seseorang. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dalam Sahih Jami' Shaghir nomor hadis 2260 yang hadisnya sahih. Asy-syahidun la yajidu alimil qatli illa kama yajidu ahadukum alimil qarsah. Tidaklah seseorang yang mati syahid dia akan merasakan rasa sakit ketika dia terbunuh, melainkan dia hanya akan merasakan sakitnya seperti orang yang sedang dicubit. Masya Allah. Inilah keringanan, keutamaan, keistimewaan bagi mereka yang mendapatkan senyum dari Allah ketika berjuang di jalan Allah secara tersusun rapi. Mudah-mudahan ketika kita berjuang di jalan Allah, Allah tempatkan kita menjadi orang-orang yang
Allah agar Allah tersenyum dan mendapatkan 5 keutamaan dalam fisabilillah. Barakallahu fikum ajmain. Ila liqa. Assalamualaikum